Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu tayamumi khamsatu asya'a. Ada 5 syarat ketika kita akan melaksanakan tayamum. Tentu yang namanya tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum itu pengertiannya adalah menyampaikan debu ke wajah dan ke tangan. Hanya 2 anggota itu tadi yang disampaikan debunya, diusap. Yang pertama apa syaratnya? Wujudul udri bisafarin au maradin. Harus ada uzur, harus ada sebab, harus ada halangan. Halangannya apa? Yaitu keadaan bepergian. Misalnya ibu di bis, naik bis. Bisnya belum berhenti-berhenti nih. Sudah waktunya masuk sholat. Akhirnya bisa tayamum. Kok seandainya mau mengambil jalan tayamum, bisa. Tapi yang saya lakukan biasanya jamak takdim atau jamak takhir. Kok seandainya jam 12 belum masuk zuhur, jalan naik bis terus sampai nanti berhenti lagi jam 8 malam. Tentu zuhur dan asarnya kan sudah kelewat kalau di jamak. Nah, bisa menggunakan tayamum di dalam mobil tersebut. Ini ataupun karena sakit, ibu bisa menggunakan debu-debu ini untuk bertayamum karena sakit. Aduh Pak, saya kalau kena air drijinya ini merotol-merotol. Itu penyakit apa namanya? Kusta apa itu? Kusta kan biasanya merotoli toh. Nah, seperti itu. Kalau kena air ini bahaya, kulitnya nanti ngelupas-ngelupas. Atau kalau kena air ada efek lainnya. Nah, itu boleh menggunakan debu untuk tayamum. Ini kemudahan Islam yang diberikan kepada kita. Kemudian itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wadukhulul wakti. Wadukhulu waktu sholati. Masuk waktu sholat. Sudah azan, dengar ada azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ibu boleh ngambil tayamum. Oh, tayamumnya jam 12 siang, belum masuk zuhur lagi, ibu tayamum, maka enggak sah tayamumnya. Jadi tayamum itu kalau sudah masuk waktunya sholat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah watolabul ma'i. Yang kita sudah mencari air, kok seandainya keadaannya kemarau, ini harus ada syarat kita mencari air ke kanan kirinya. Tapi kalau di daerah kita di Kenantan, ini alhamdulillah nggak pernah sampai susah air seperti itu ya Bu. Kalau toh di rumah kita nggak ada air, biasanya tetangganya ada air. Tapi tidak memungkinkan kita pergi ke daerah Jawa atau ke daerah Padang atau ke Medan misalnya, ke pulang kampung, ternyata di sana susah air misalnya. Nah, ini boleh kita gunakan untuk tayamum. Kemudian wa ta'adzuru istimalihi. Ataupun kita bertayamum ini alasannya adalah menggunakan air itu berbahaya. Misalnya kita berada di kebun, ada air di hutan lah misalnya. Ada air lebar, tapi di situ ada hewan buasnya. Kalau kita mau ngambil air di situ tentu dimakan hewan buas, buaya kayak ataupun harimau misalnya. Nah, ini nggak masalah kita pakai tayamum, tidak ngambil air yang ada di situ. Wazuhu ba'da tolabi. Kemudian sudah mendapat air, ternyata badan kita tidak bisa menggunakan air tersebut. Nah, ini juga boleh kita bertayamum. Syarat yang selanjutnya waturabu at-tahiru. Debunya harus debu yang suci. Kalau debu dari kandang ayam, lingkungan kandang ayam, memang sih ngambilnya nggak di bawah, tapi di atas. Tapi debunya kandang ayam ini biasanya banyak cipratan-cipratan. Maka kalau kita bertayamum ya di tempat yang bersih. Nah, jadi yang dibuat untuk tayamum itu bukan tanah ya Bu, bukan tanah tapi debu. Di tembok-tembok seperti ini pasti ada debunya, pasti ada debunya. Pintu bisa,
di tembok ini bisa, pintu atau kaca bisa. Nah, bisa kita gunakan untuk tayamum. Pasti walaupun nggak nampak pasti ada debunya. Misalnya di pesawat kan nampaknya bersih tuh, AC. Nampaknya kayaknya nggak ada debu, tapi ya pasti ada debunya. Karena debu itu memang sifatnya kecil bentuknya, nggak nampak. Alladzi lahu ghabarun fa in khalatahu jasun aw ramalun lam yajuz. Kok seandainya debu ini bercampur dengan tanah liat ataupun bercampur dengan pasir, maka tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Jadi harus murni debu. Debu itu adalah kalau kena angin bisa ini loh Bu. Apa ya? Terbang-terbang. Nah, itulah yang namanya debu itu. Bukan tanah yang ada di bawah itu, enggak. Nah, itu 5 syarat yang bisa ketika keadaan tersebut kita bisa melakukan tayamum. Dari sini ada yang ditanyakan Bu, masalah tayamum. Baca Quran apa? Oh iya, silakan. Kalau baca Quran bersalahan itu gimana? Apa kita dapat pahala atau dapat dosa? Sebenarnya kalau masalah dosa atau tidak, ya tentu yang namanya membaca, kalau salah baca Quran itu ya sebenarnya aslinya ya dosa. Tapi selama kita niat untuk belajar, kita terus berniat untuk belajar, tentu yang namanya dosa itu terhapuskan dengan kebaikan yang sudah kita baca. Seandainya kita baca 10 huruf, salah 1 huruf, 1 huruf ini tertimpa oleh 9 huruf yang kita baca betul. Nah, inilah keutamaan membaca Al-Quran. Padahal 1 huruf membaca Al-Quran diberi pahala oleh Allah 10 kali kebaikan. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfun. Tidak dikatakan alif lam mim itu 1 huruf, lakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ini keutamaannya. Jadi baca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Salahnya 1 masih tertimpa oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Dan mudah-mudahan karena niat kita adalah niatnya belajar, maka kalau salah itu insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda dengan orang, kalau saya dulu mondok di pesantren, menghafalkan Quran diniati belajar menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Seandainya niatnya niat menghafal Al-Quran, sudah hafal Al-Qurannya kok lupa, lah ini dosa karena lalai kita. Dosa karena sudah hafal lupa. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya niatnya menghafal Al-Quran, ya tergantung niatnya. Kalau kita niat jadi penghafal Al-Quran kok sampai lupa, ya dosa. Karena kita niatnya sudah menjadi penghafal Al-Quran. Kalau kita belajar, hanya belajar juz amma, menghafalkan juz amma diniati untuk belajar. Nah, kalau lupa, ya namanya masih belajar. Tapi namanya proses belajar itu masih terus, harus kita baca terus. Namanya proses belajar itu. Nah, itu. Ini lagi, misalnya kalau baca selawat itu kadang-kadang tidak pas ke umatnya, tapi ke lagunya di situ yang pas enak, misalnya agak panjang itu udah dosa. Kalau sholawat itu tidak ada ukuran dosa atau tidak, hanya perubahan makna. Kalau beda huruf, panjang pendek dalam kalimat bahasa Arab itu merubah makna. Misalnya Bu, alhamdu, ada alhamdu, itu bahasa Arab ini ya. Alhamdu pakai ha, beda huruf. Alhamdu pakai ha, ini artinya memuji Allah, memuji. Artinya pujian. Tapi kalau pakai hak, alhamdu, hak besar bukan hak, alhamdu, ini artinya kotoran. Nah, beda 1 huruf saja sudah beda makna. Kayak antah itu kan banyak kadang-kadang dengan an gitu, ada yang baca kayak gitu. Iya. Iya, kadang-kadang
Banyak yang baca kayak gini dengan Macam walat, ada walat yang banyak orang walat. Cuma dia kan? Enggak walat. Kalau walap ini keliru. Jadi nggak sampai mingkem walap. Jadi sebenarnya dot itu makhrajnya dot itu muter, Bu. Muter dari depan ke belakang. Walau lidahnya muter. Walau do. Nih, dari depan lidahnya muterkan ke samping, ke belakang, ke depan lagi. Walau do itu aslinya, walau do itu makhrajnya. Tapi kata Rasulullah, hanya ana afsahu bid-dot. Hanya aku yang paling fasih mengucapkan dot. Umat-umatnya ya tentu kefasihannya di bawah Rasulullah. Hanya Rasul yang mampu mengucap. Itu sulitnya. Yang dot ini yang memang sulit. Tapi nggak sampai mingkem, nggak sampai walap. Nggak sampai walap, mingkem, walau dolin. Jadi di samping. Boleh di samping kanan, muter, do. Boleh samping kiri, walau do. Lidahnya diputarkan. Itu kalau makhrajnya dot. Memang yang susah itu yang mengucapkan dot, sehingga Rasulullah mengatakan begitu. Hanya aku yang fasih mengucapkan huruf dot. Itu lagi ada kadang-kadang baca istighfar itu astagfirullah, astag itu kadang-kadang. Itu dah Astag itu. Jadi gaib astag. Astag bukan astag gituan. Mana? itu kan yang enggak paham. Iya. Ternyata dia mau baca. Kalau orang bilang kan al-azim itu ajim itu udah salah artinya itu. Ya sebenarnya, tapi begini Bu. Karena mungkin zaman dahulu susahnya ekonomi sehingga kurang mengaji di musola ataupun di dunia pesantren. Mau masuk pesantren nggak ada uangnya misalnya. Dulu biasanya zaman dulu tuh ekonomi orang tua pokoknya harus kerja nih anak-anak ini, nggak suruh ngaji. Kalau mau ngaji boleh, syaratnya kerjanya harus selesai dulu. Kadang seperti itu. Akhirnya ya itulah yang mengakibatkan huruf-huruf yang dibaca orang tua-tua zaman dulu ya banyak yang salah. Tapi yang penting kok dia punya kemauan untuk mengaji, punya kemauan, insya Allah Allah Maha tahu karena kehidupan dia. Tapi kok sudah dikasih tahu, sudah belajar, kita sudah tahu ini bacaannya yang benar harus astagfirullahaladzim. Sudah tahu kita bacaannya, tapi nggak kita praktekkan, tetap astagfirullahaladzim. Misalnya, sudah tahu kok nggak dipraktekkan, lah itulah yang namanya dosa. Itu lagi Jim berarti Kadang memang ada Bu, orang yang tahu sudah dikasih tahu. Tapi karena lidahnya sudah dari kecil itu seperti itu ya arkamar rokimin misalnya. Ada alhamdulillah. Usolli fardhu subhi rokengateni. Jadi komat ada kamat iki. Maksudnya biasanya sudah dikasih tahu sih, tapi ternyata lidahnya memang susah. Ya mau gimana lagi? Yang penting dia punya kemauan untuk ngaji, punya kemauan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Insya Allah Allah Maha tahu. Tapi kalau orang Jawa kan bak itu yang berat kali, fuak kan berat kali. Jadi diringankan kadang-kadang itu ada bilang bak itu kan fuak kan jadi agak dingin ya. Kalau orang Jawa bak yang ini yang perlu digarisbawahi itu orang kita ini kalau bisa nengok HP dia bisa, berarti nengok Quran dia bisa mendengarkan di HP di apa di dan bisa. Jadi bagi kita ini sekarang nggak ada yang nggak bisa. Belajar udah tahu semua. Jadi gitu jangan mana orang dulu begitu juga ya itu nggak boleh dipakai sekarang, nggak bisa dipakai, ada dipakai itu nggak bisa. Kita harus berusaha bagaimana Kita baca, sedangkan kita nyanyi aja bisa nyontohkan. Ya iya, tentu harus belajar terus lah. Kan gitu. Harus belajar. Insya Allah bisa.
Yang penting kemauan kita untuk belajar, terus ngaji, belajar. Insya Allah, Allah memberikan kemudahan kita dalam mempelajari ilmu agama. Nah, Tapi kalau orang sering baca itu pasti tidak serumit gitu. Kalau orang sering ngaji aja enggak sebetulnya. Cuma kan orang kadang-kadang tahu ngaji cuma jarang ngaji. Kayak surat-surat itu sebetulnya sama, surat-surat itu ringan semua. Kalau sering di ngaji kan sama kan Ustaz. iya. Ya itu ya Bu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke fardunya tayamum.